Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya baik itu urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang telah kami hormati Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia agungnya sehingga kita dapat kembali memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dalamnya dilipat gandakan segala amal kebaikan, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita dapat menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan dan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurlah, senang rasanya saya Nugraha Sugianto dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua dalam program kajian At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV serta Radio Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-286. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udkuru salata ala Nabi Muhammad. Baik, bismillah. Kita langsung ya kepada kitab At-Targhib, At-Tarhib. Bismillah. At-Targhib fi it'amit tu'ami, himbauan untuk memberikan makanan, wasakil ma'i, dan memberikan air, minuman, wa tarhib min man'ihi, dan larangan dan peringatan untuk pelit, tidak memberi minum. Kita punya minum, ada orang kehausan, kita tidak memberi, keterlaluan sekali. Dan kalau kita cermati, ini permasalahannya tidak mengerti keutamaan. Bukan karena tidak mau. Sehingga di sebagian tempat itu memang menyiapkan air bersih. Di negeri kita belum terlalu banyak, subhanallah. Kalau di negeri Arab itu, ya kayaknya mungkin adalah di negeri Arab itu, ada air musabbal li syurb, itu air yang disiapkan. Jadi di beberapa tempat itu, air semacam kayak bangunan kecil, kurang lebih mungkin satu setengah kali 1,5 melingkar begitu, sebagi 4, 1,5 meter kali 1,5 meter, atau mungkin 2 kali 2. Di dalamnya ada air, namanya barodah, ada pendinginnya. Jadi itu ada kerankan di situ. Enak, dingin sekali, dan airnya bersih, menyiapkan air minum. Nah, ini ada di sebagian tempat. Di negeri kita belum umum, mungkin merasa banyak hujan kali ya. Atau banyak sumber biar gali sendiri tamunya. Kita perlu sebetulnya. Kalau tidak seperti itu, hari ini sudah gampang. Anda beli dispenser, pakai air galon, siapkan gelas-gelas baru untuk minum, Masya Allah. Lillah, itu tulisannya begitu. Ada, indah sekali jadi. Nanti paling yang sedikit tidak terima yang jualan air. Oh enggak, bukan tidak terima. Yang jual air juga bersaing. Aku juga punya kok. Aku kan pabrik air. Tapi di depan pabrik airnya ternyata galon gede malahan diambil, disiapkan untuk minuman. Nah itulah. Jadi jangan, biarpun pabrik air enggak ada. Yang rezeki kan dari Allah, enggak usah takut disaingi. Disaingi sama orang berbuat baik. Jadi memberi minum itu penting sekali, membuat sesuatu yang bakal bermanfaat ya. Tolong nanti dari Al-Bahjah kasih contoh ya. Al-Bahjah kasih contoh. Tempat sana, yang mana tim, harus ada yang namanya musabbal li syurb, air yang disiapkan ya, pakai dispensernya, ada air listriknya. Meja para jamaah di mungkin atau di pasar, subhanallah, lillah. Ya air galon kan berapa sehari, berapa ribu sih? Listriknya juga berapa ribu juga, subhanallah, pahalanya besar. Dan Anda pun juga yang tahu diri dong, jangan sampai ada air galon, airnya dari galon. Takutnya Anda ngambil yang pakai galon, Anda ini nggak tahu diri. Nah ini, itu untuk minum bagi teman-teman yang lain yang haus, bukan untuk dibawa pakai air galon. Nggak boleh juga. Baik,
Nah, ini masalah berat. Jadi yang menjadi masalah belum dibudayakan, belum dibiasakan, belum disadarkan. Bukan karena pelit, cuma begitu aja kok pelit. Ya kan? An Abdullah bin Amr ibn As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Dalam hadis seorang laki-laki, memang kebetulan kejadiannya adalah seorang laki-laki. Tapi nanti beritanya juga untuk kaum perempuan juga, bukan laki-laki tok. Ayul islami khair, cara berislam seperti apa yang bagus? Saya ngaku Islam. Agar menjadi ciri kebaikan sebagai seorang muslim, ciri Islam itu seperti apa sih? Islam yang baik itu kayak apa? Ya, semua orang hendaknya punya pertanyaan seperti itu. Karena apa? Kita punya kewajiban untuk menjadi suri toladan. Yang bakal dirasakan kebaikannya oleh orang Islam itu sendiri, yang bakal dirasakan kebaikannya oleh orang di luar Islam. Qala tut'imut ta'ama, memberikan makan. Jadi ada sebagian tradisi orang yang faham makna ini. Cobalah kita cerdas. Hari ini mungkin kita sedikit, nggak usah banyak-banyak artisnya, sedikit sambil praktek ya. Kalau Anda membungkuskan nasi untuk suami Anda yang lagi kerja di mana, 3 bungkus, apa sih salahnya? Sedikit tambah 4 bungkus. Agar 1 bungkusnya mungkin Anda berikan kepada, mohon maaf, mungkin dia ada orang baik yang ngerapikan jalan, atau Anda siapkan untuk orang minta yang lewat. Bahkan kalau sudah tahu orang mungkin jadi langganan Anda ini, wah ini, saya sarapan pagi di rumahnya ngambil di depan rumahnya ibu itu. Karena memang di rumahnya nggak ada makanan. Atau mungkin sekarang Anda sudah mulai berani menyiapkan plastik, apa namanya? Plastik yang bungkus. Dulu kan pakai daun ya, kayak daun itu tuh. Sehingga mungkin setiap Anda selesai memasak, Anda bungkus yang rapi, kemudian Anda berikan ke siapapun yang bisa Anda beri, itu jadi budaya yang baik nanti pada akhirnya. Apalagi mungkin di rumahnya ada yang bekerja, tukang yang lepas, nggak pakai kita ngasih makan. Itu kesempatan untuk kita tambah ngasih makan. Namanya makan pun adalah sedekah. Al-Islam ya khair qala tut'imut ta'am, kamu memberi makanan. Memberi makan. Ya tentunya yang layak dimakan sama orang ya. Sedikit kita lebihkan kalau perlu dari apa yang kita makan. Sedikit kita lebihkan dari kita makan. Dan jangan menyerah dengan kefakiran Anda. Menyerah dengan kefakiran nggak? Akhirnya alasannya saya orang nggak mampu, makan sendiri aja susah. Bagaimana mikirin orang lain? Oh, tinggal nambah sedikit saja kok. Kalau tinggal nambah nasi bungkus saja hampir tidak terasa kok. Atau dari jatah makan kita pinggirkan satu bungkus nasi. Untuk nanti waktu ngaji sore-sore ada orang ngaji dilempar 1. Siapa mau ngasih ini? Saya dimakan bareng rame. Besok tambah lagi. Tak taunya Anda bisa ngasih 1000 makan, 1000 orang. Kan berarti kaya. Tak taunya 2000. Aduh. Tak taunya bisa jamin santri yang 1 pondok. Nah kan begitu, dimulai dari seperti itu. Ini perlu kita mencoba, ayo dipraktekkan. Kemudian Anda jangan usah khawatir diterima atau nggak terima, nggak penting. Yang penting Anda masakan yang layak, yang paling bagus, yang paling enak. Sudah Anda siapkan untuk dibungkus yang rapi. Ya, karena ada macam-macam pakai kotak itu juga ada ya. Anda sudah beli kotak ini tak tahu 30 kotak untuk sebulan, subhanallah. Kotaknya sendiri ada. Nasi kotak. Baik, kemudian kata baginda wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ini juga perlu dibudayakan, membiasakan bersalam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Selagi di negeri kaum muslimin, pasti mereka muslim. Anda ucapkan salam. Assalamualaikum, menggugah hati, menumbuhkan cinta. Dan juga menurunkan rahmat dan keberkahan. Karena sesungguhnya waktu Anda bersalam, Anda mendoakan juga. Semoga keselamatan, kesejahteraan Allah limpahkan kepadamu, wahai saudaraku. Mereka menjawab, berarti Anda juga mendapatkan. Tapi kadang tidak menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga lewat diam-diam doa saja. Kenapa tidak mengucapkan Assalamualaikum? Karena tidak biasa itu jadi kikuk juga. Membiasakan alangkah indahnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum, gimana kabar baik? Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Karena tidak biasanya mungkin Anda melihat bahasanya. Atau malah betul-betul congkak, nggak mau salam karena kesombongan. Tegur sapa itu, cuma tegur sapa Islam kan indah, bukan hanya selamat pagi, apa kabar, bukan. Doa. Padahal dalam hidup bermasyarakat indah kalau saling tegur sapa. Nggak enak kan hidup diam-diam. Tengah-tengah lewat diam tok. Mohon maaf kadang santri sama kawannya nggak ada senyum. Bagaimana nanti bisa hidup masyarakat dengan Anda? Salam juga tidak ada. Tidak ada kebiasaan yang baik. Dengan saudara. Apalagi kadang-kadang mohon ada sebuah pesantren, mungkin pondoknya banyak. Ini kalau bukan dari ada cabang-cabangnya, dengan cabangnya tidak tegur sapa, misalnya. Mestinya kan akrab karena ini cabang, tidak pernah ketemu. Assalamualaikum dek, gimana kabar? Dari mana kamu? Ini. Tapi memang nasibnya orang memang tidak mendapatkan kemuliaan disebutkan Nabi, nggak bisa. Jadi itu juga jatah dia. Jatah orang supel. Jadi indah dengan kawannya. Assalamualaikum. Dan budaya ini muncul kadang tidak ada urusan dengan agama. Keluasan akhlak ini tidak ada urusan dengan agama. Pembiasaan agama. Orang tidak beragama pun bisa kok. Karena akhlak itu disepakati, nyaman disepakati oleh semua orang. Namanya akhlak disepakati. Orang kafir senang, apalagi orang muslim juga sama. Cuman sehingga orang kafir menjalankan. Jujur kita suatu ketika, ini sebuah perbandingan saja. Dengan baju yang aneh mungkin menurut mereka ya, kita kadang pakai baju yang biasa kita pakai semacam ini. Di lift misalnya. Di lift di situ adalah orang non muslim. Melihat kita begini ini, bagi mereka kan orang aneh, orang asing. Berarti bukan orang situ. Malah tegurannya luar biasa. Biarpun tidak ngerti bahasa kita barangkali, tapi dia mau senyuman dan sebagainya. Bahkan mencetkan ini pun kadang-kadang dia sendiri yang tanya. Gini nanya, isyarat mana yang mau dipencetkan lip kamar berapa? Kalau sama-sama ngerti bahasa pasti ada sapaan indah. Ini kan gaya sebagian. Orang non muslim pun bisa berbuat baik begitu. Cuman kadang ini muslim dengan muslim sama-sama umroh. Di lift itu nggak tegur sapa. Wiem dok kayak ahli surga sendiri. Mohon maaf ini akhlak yang tidak terbiasa, tidak kita biasakan. Mudayakan salam tidak biasa. Jujur coba, semoga bisa umroh semuanya. Tapi umroh yang luas, yang pandai bersalam. Yang tidak menemukan orang, Assalamualaikum. Disalam itu masih, karena memang tidak biasa di rumahnya, mungkin suka berantem sama suaminya. Tidak indah. Doa ini perlu membiasakan taqra'us salam. Man arafta yang tahu, yang nggak tahu saja. Yang nggak tahu saja dianjurkan kita mengucapkan salam. Apalagi yang kita kenal. Tetangga kita naik motor, Assalamualaikum, naik motor sedikit ngebut, kan itu menyejukkan hati. Buru-buru, Assalamualaikum, maaf buru-buru, ngasih tahu dong. Membiasakan dengan kelembutan, keindahan, tegur sapa, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi. Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal, ucapkan salam. Baik, kemudian ini akhlak-akhlak kemudian yang sering kita lupakan. Ayo kita praktekkan setelah ini. Salam jangan ragu. Assalamualaikum. Masya Allah, indah. Baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Amri. Qal, dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, baginda Nabi SAW bersabda, man at'ama akhahu, barang siapa memberikan makan saudaranya hatta yushbi'ahu, sampai mengenyangkan dia, sampai enggak kenyang pun juga enggak ada masalah, berbagi kan seadanya. Biarpun menerima makanan di saat kita di perjalanan pun juga harus waspada, karena masalah keamanan kadang kita kan, sehingga ada peringatan di sebagian pesawat atau tempat, jangan Anda menerima pemberian makanan dari orang lain. Itu memang juga bahaya, permen dan sebagainya. Jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan kita. Ini keadaan jadi berubah karena banyaknya orang-orang jahat kan begitu. Tapi ini bukan Anda menerima makanan, pembahasannya bukan Anda menerima makanan. Kalau Anda misalnya tidak menerima pemberian seseorang, Anda boleh mengatakan terima kasih, Masya Allah, sudah, makasih. Boleh sah. Tetap menjawabnya dengan baik. Dan insya Allah kalau di bepergian tidak akan sedih kalau Anda tolak. Karena semua ngerti, semua harus waspada. Tapi yang jadi masalah, Anda tidak nawarkan itu loh. Karena bisa jadi dia juga lapar di samping Anda. Maka kalau Anda menerima, iya waspada. Tapi kalau Anda memberi, Anda boleh. Tawarkan, masak makan sendiri, lap itu nggak sadar dia. Oh enak, lep.
Tetangganya ngelihat dari, enaknya, oh, Masya Allah. Dari kemarin saya pengen makan buah itu tuh. Allah, ya Allah. Dia berdoa mungkin, ya Allah semoga saya dikasih. Tak tahu sampai habis. Habis. Jadi tolonglah, Anda jangan bisa nelen lah makanan. Nelen sendiri dia temannya. Itu kan biasa egois, dibangun egonya dari kecil dia kayaknya. Sama ibunya sering kasih kue sendiri. Makanya Anda pun kalau punya anak, itu ajar yang baik. Anda mungkin membuatkan agar-agar berapa potong untuk anak-anak Anda. Kasih tambahan. Sehingga kalau Anda ngasih 1 potong, kasih 2. 2 potong, kasih 4 misalnya. Kenapa? Kalau kamu makan, ada teman yang dekat, kasih sayangnya. Begitu. Jangan biasakan anak Anda menjadi anak yang pelit. Loh, Anda pernah begitu? Enggak itu. Ini kan permasalahan Anda tidak biasa. Padahal Anda bukan orang jahat. Coba Anda kalau buatkan kue anak Anda yang lagi ke pasar, apalagi sekolah berapa? Paling anaknya tok. Roti dipakai susu dan dipakai yang dibungkusin. 1, 2. Ini buat kamu sayang ya. Kalau nanti kamu makan sama teman-temannya, semuanya pada punya makanan sendiri, tidak apa kamu makan. Tapi kalau lagi lihat ada yang nggak punya, kamu tawari, ini aku punya, gitu loh. Nanti kalau tidak kamu makan, Umi yang makan, kamu bawa pulang lagi kalau tidak ada yang makan ya. Kalau ada yang mau gitu sayang ya. Jadi dibiasakan juga. Loh, ini akhlak seperti ini yang perlu kita budayakan. Lo anaknya dari kecil dia ada egois. Apa saudara? Jangan kasih yang lain kamu makan sendiri lo ya. Hah? Makan lo ya. Kamu jangan dikasih sama temannya ya. Malah dilarang. Diajari berbagi. Doa ada lo ibu begitu. Mau namanya ibu macam-macam kok. Dia juga tumbuh dari pelit. Mungkin suaminya pelit duluan dia, sehingga dia harus ngajari anaknya pelit. Pelit ini ilmu nular tuh. Betul. Kalau Anda duduk sama orang pelit, nular. Anda duduk sama orang pelit. Sekali masih keterlaluan amat nih, Allah makan aja nggak bagi-bagi sama saya. Ini baru pertama, Anda masih menganggap itu pekerjaan jelek. Yang kedua, enaknya lab-lab nggak pernah nawari. Karena sama-sama kerja sehingga terus ketemu di kereta atau di taksi angkot bareng terus. Sampai 3 kali. Nah, besok giliran Anda yang keempat. Anda punya makanan. Sudah kayak kemarin. Nggak mau nawari temannya sudah. Kenapa? Sudah ketularan dia. Biasa ngelihat begitu. Makan sendiri. Nah, ini. Ilmu pelit itu nular sekali, subhanallah. Makanya jangan duduk sama orang pelit. Pelit itu dekat sama setan dekat dengan neraka. Tapi kalau dekat sama orang dermawan, ketularan. Mau tidak mau, subhanallah. Ada orang berderma-derma. Dia ingin, ya Allah, dia senang berbuat baik. Saya ingin berbuat baik. Baik, anak jangan dibiasakan dengan pelit juga dong. Berbagi, tapi yang normal. Jangan berbaginya ngaco. Duitnya ngabisin duit ibu bapaknya. Nggak ngerti namanya anak kecil. Menghambur-hamburkan. Baik. Wasaqahu minal ma'i, atau memberikan air. Hatta yurwiyahu. Kemudian sampai dia memuaskan dengan air. Memuaskan dengan air, jadi ngasih minuman air secukupnya. Ya apa saja yang Anda miliki. Ba'adallahu minan nar, Allah menjauhkan dari api neraka. Ba'adallahu minan nar, Allah menjauhkan dari api neraka. Sab'a khanadiqa ma baina kulli khandaqaini masiratu khamsimi'ati amin. Subhanallah. Gambarannya, gara-gara begitu saja dengan ketulusan hati kita ngasih makan, ngasih minum, Allah, atau ngasih minum sampai kenyang, ngasih makan sampai kenyang, ngasih minum sampai puas, Allah jauhkan dari api neraka. Dijauhkan sampai 7 parit. Gambaran parit. Ya ini gambaran bahasanya kamu tidak akan menjadi sebab dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Nggak usah diukur kayak apa tuh, parit. Sampai digambarkan Nabi 1 parit. Khandak itu. 1 parit itu jauhnya adalah perjalanan 500 tahun. 500 tahun di mana? Maksudnya apa? Anda jauh sekali dari neraka gara-gara ini. Cara memahaminya begitu, tidak usah Anda pakai ukuran. Kali berapa pakai kalkulator begitu. Nggak perlu itu. Maksudnya ini gambaran bahasa yang disampaikan Nabi sangat jauh sejauh-jauhnya. Jauh sejauh-jauhnya. Rawahu Tabrani wa Abu Syekh tahu. Wal Baihaqi wa Sahihul Hakim. Baik, lanjutnya hadis berikutnya adalah Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Yuhsyarun nasu" Manusia akan digiring yaumal qiyamah, di hari kiamat,
A'ra makanu qattu. A'ra dalam keadaan telanjang. Mohon maafin. Makanu qattu dan tidak pernah dia seperti itu. Suatu ketika Siti Aisyah karena beliau adalah wanita mulia yang punya rasa malu tinggi, sangat berhak untuk bertanya. Di saat mendengar baginda Nabi bahwasanya kita akan dikiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak ada sehelai benang pun pada badan kita. Lalu Siti Aisyah mengatakan, alangkah malunya kita kan aurat. Dijawab oleh baginda Nabi, tidak ada yang berpikir tentang itu. Begitu dahsyatnya keadaan, nggak ada yang berpikir tentang aurat, syahwat segala macam sudah nggak ada semuanya. Tidak ada. Urusan kisah syahwat hanya kisah dunia saja. Yang dilihatkan keadaan di padang mahsyar yang seperti itu sudah nggak mikir itu. Bahkan ya firul mar'u min akhi. Seorang ibu lari dari anaknya, anak lari dari bapak ibunya, saudara dari saudaranya, sudah nafsi cuma mikir dirinya sendiri. Bingung ukur mikir dirinya sendiri, nggak bisa mikir tentang aurat, tentang ini nggak ada. Na'udzubillah, dan jangan bikin guyonan hal semacam ini. Ada sebagian guyon, oh asik ya, na'udzubillah, kenapa ngomong seperti itu? Ini padang mahsyar yang sangat mengerikan. Tidak mengenakan sehelai benang pun. Dan tidak pernah itu terjadi pada dirinya. Akhirnya kalau sama anak, sama ibunya pun masih ada popok, ada ini, maksudnya masih. Jadi betul-betul maksudnya tidak pakai baju. Wa ajwa makanu qatu ajwa makanu. Dia akan dalam keadaan lapar dan tidak pernah mengalami seperti itu sebelumnya. Jadi kalau di dunia ini pernah lapar, di sini lebih dari itu. Wa adma makanu qattu. Dan haus, dan tidak pernah mereka mengalami seperti itu. Jadi keadaan waktu itu betul-betul luar biasa, dahsyat. Wa ansaba makanu qattu. Capek, dan tidak pernah dia mengalami capek kayak begitu. Kayaknya gimana gitu loh. Masih sembarangi, kamu capek ngapain saat ini? Laparmu kayak apa sih? Hausmu kayak apa? Nggak ada apa-apanya. Gitu saja. Faman kasa lillahi azza wa jalla, barang siapa mengenakan pakaian karena Allah, mengenakan pakaian, memberi bantuan baju karena Allah subhanahu wa ta'ala, kasahullahu, maka nanti di akhirat akan dikenakan baju. Nah ini kisahnya apakah di padang mahsyar? Ya, tentunya di padang mahsyar dalam keadaan setelah itu akan dikenakan baju yang indah. Bukan tempat seksa. Ini gambaran bahasa nanti akan disurgakan, dimasukkan ke surga Allah. Wa man at'ama lillahi azza wa jalla at'amahu Allah, barang siapa yang memberikan makan karena Allah, maka Allah akan beri kecukupan nanti. Maka ini jawaban bahasanya setelah itu akan dimasukkan ke surga. Coba begini, keadaan di padang mahsyar semuanya seperti itu. Akan tapi nanti ada sebagian hamba yang tidak merasakan lapar di padang mahsyar, bukan di padang mahsyar kasih makan, suruh mampir warung, begitu bukan. Jadi penafsirannya banyak sekali, di antaranya penjelasan disampaikan bahwasanya bagi orang-orang yang ditolong oleh Allah di padang mahsyar itu yang katanya lebih dari 50.000 tahun, dan itu bukan ukuran hari dunia, jadi lamanya lama sekali, berkali-kali lipat umur dunia. Keadaan di padang mahsyar, ini kehidupan baru lagi itu. Ribuan tahun saat itu. Bagaimana yang dengan dosanya waktu di dunia ini, ya tersiksa di situ. Yang nggak peduli dengan orang fakir akan lapar. Laparnya selapar-laparnya di situ. Hausnya sehaus-hausnya. Ya sepanjang dia berada di sana. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang disebutkan kalau ngasih makan di dunia maka akan diberi makan oleh Allah di padang mahsyar itu? Makanya para ulama menjelaskan artinya apa? Tidak dilamakan di padang mahsyar. Sehingga sebelum lapar sudah masuk surga. Sehingga ada orang yang melihat padang mahsyar seperti kilat. Jadi hausnya sudah belum sempat haus. Sehingga banyak nanti orang di padang mahsyar ada yang melewati padang mahsyar seperti kilat. Bahkan sebagian menyebutkan dalam riwayat menyebutkan ma baina dhuhri wal asri, antara zuhur dengan asar itu kan nempet, zuhur asar itu nyambung. Baru masuk sudah nyampe, begitu. Sehingga ada orang melewati padang mahsyar seperti kilat.
Loh, kalau orang begitu nggak sempat lapar, nggak sempat haus, dan sempat merasakan capek yang tadi itu. Nah, semoga ini golongan kita. Makanya sebab-sebab ini ada silaturahmi juga seperti itu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan itu kan semuanya bab silaturahmi juga. Kalau silaturahmi, orang yang silaturahmi dengan mahabbah, saling mencintaikan Allah, ini kan semuanya mengarah ke sana. Karena kita saling memberi akan muncul cinta. Karena dalam satu hadis Nabi, mutahabu Nabi jalali, mana orang hidup dengan cinta karena aku, sekarang aku berlai perlindungan saat tidak ada perlindungan Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat dia akan meluncur ke surga dengan cepatnya. Ini ada hubungannya dengan membangun cinta di antara sesama, berbagi. Ini kan mukaddimah hidup yang indah. Indah di dunia sebelum masuk surga nanti. Wa man saqa lillahi azza wa jalla saqahu Allahu, barang siapa yang memberikan minum karena Allah, Allah kasih minum nanti. Kalau ini bisa saja belum masuk surga tapi sudah di muqaddimah surga, merasakan satu telaga dari telaga yang ada di padang mahsyar yang alirannya dari Kautsar, sungai Kautsar. Sebagian menyebutkan telaga Kautsar, yang benar adalah itu sungai Kautsar. Sungai yang mengalir dan nanti akan ditemukan di padang mahsyar ini, dan hanya orang-orang khusus yang bisa meminum. Setiap Nabi punya telaga-telaga dan paling banyak pengunjungnya adalah telaganya Rasulullah SAW. Yang cangkirnya sebanyak bintang di langit. Semua orang bisa, bahkan ada dalam riwayat yang bisa meminum dari tangan baginda Nabi. Artinya yang jelas kalau sudah minum la yadma'u ba'dahu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Berarti enggak ada neraka setelah itu. Tidak haus selama-lamanya kok. Wa man 'amila lillahi 'azza wa jalla aghnahu Allah, barang siapa bekerja atau melakukan satu kebaikan karena Allah, man 'amila lillah, berbuat kebaikan karena Allah, aghnahullah, maka orang bekerja karena Allah, mohon maaf, cari nafkah. Lu Anda ini cari nafkah karena Allah. Jadi yang ada di pikiran Anda itu hanya ridha Allah, untuk mencukupi istri, anak, untuk bisa sekolah, bukan khayal nanti akan beli televisi yang gede atau terlintas, bukan, saya pengen beli mobil yang begini. Hanya pengen ingin kebaikan lillah, karena Allah. Biarpun nanti punya motor pun juga boleh karena Allah, rindunya ingin ngaji biar gampang boleh. Bisa saja begitu, yang penting disambungkan dengan kerinduan kepada Allah, maka buahnya adalah ini. Aghnahullahu, Allah akan beri kecukupan. Kecukupan kita ada hissi dan ma'nawi. Kecukupan lahir dan batin dicukupkan oleh Allah. Kalau Anda bekerja betul karena Allah, Anda mulai dengan memohon kepada Allah di tengah malam, kemudian saat bekerja Anda pilih halal dan haramnya, Anda pilih halal haramnya, selagi haram tidak, halal saja. Karena Allah, untuk nafkah anak, Allah akan pasti cukupi. Biarpun tambah di dunia belum tercukupi, tapi hati Anda puas, ghinan nafs, kaya hatimu. Tidak jadikan orang tamak, mudah sakit dengan kekayaan tetangga dan sebagainya, tidak. Tiba-tiba hati Anda tentram. Ini kaya yang sesungguhnya sebelum kekayaan materi. Biarpun setelah itu Allah beri. Allah Maha Kasih, tapi kekayaan sesungguhnya adalah di saat hatimu puas dengan karunia Allah. Bukan menjadi orang tamak dengki, melihat tetangga punya, bila sakit hati, tetangga memiliki, kita memiliki, capek dia kejar-kejaran. Urusan bangga-bangga, urusan dunia, tersiksa dia. Wa man 'afa lillahi a'fahullah. Makanya berlapang hati enak sekali. Kalau ada tetangga yang kurang baik, atau saudara yang kurang baik, ternyata dia memaafkan, maka Allah akan beri dia kebaikan. Nah, ini kan indah sekali. Dibebaskan dari hal-hal yang menjadi sebab murka Allah, dibebaskan. Afallah, maka Allah, kamu telah maafkan hambaku yang ini, kamu lapang hati, kamu selalu Masya Allah ngalah, ya sudah, kesalahanmu kepadaku aku hapus. Nah, kan enak sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawi ibn Abu Dunya mauqufan, ruwiya marfu'an bi hadzal lafzi aidan. Mungkin sampai di sini kita. Baik, mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah.
Yang telah mendahului kami ampuni dan berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga, anak-anak mulia di dunia dan di akhirat. Para pelajar, para santri, para orang tua mereka, para guru-guru, dan siapapun ya Allah. Ya Allah yang bergabung dalam program kemuliaan ini, berikan segala kebaikan. Yang menyaksikan, mendengar suara ini, berikan kepada mereka kebaikan, kemuliaan di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Dan ya Allah berikan kepada kami rasa takut untuk mengambil yang haram dan jauhkan kami dari yang haram. Haram apapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Juru damai dalam diri, juru damai dalam keluarga, juru damai di masyarakat, juru damai di negeri ini, juru damai di dunia. Untuk menggapai kedamaian nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mudah selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian Madrasah Ramadan yang rutin diselenggarakan setiap sore hari di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV serta Radio Network di berbagai kota. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembacara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.